Sebenarnya sih awal mula tato itu udah berasal dari Indonesia ya, itu Kalimantan ya, apa Borneo. Nah itu tato di Kalimantan itu termasuk tato pedalaman. Nah sekarang kita ini dan tato itu bisa sampai sekarang ini sudah dibawa ke modern gitu, ke modern dan sudah dibawa dengan sampai ke luar negeri. Sebenarnya nenek moyang kita itu sebenarnya tato artis pertama di dunia. Iya. Tato kalau menurut gua tato itu seni ya, seni yang gak bisa dinilai dengan apapun ya, karena tato itu bakalan nempel seumur hidup ya di tubuh kita. Dan memilih gambar atau memilih tato artis itu harus benar-benar yang sudah profesional atau yang benar-benar mengerti tentang tato ya, seperti itu. Awal gue kenal tato sebenarnya sih, gue kenal tato itu udah dari kecil, cuma sekarang karena udah berjalannya waktu ini gue baru bisa ngejalanin bidang ini ya pas gue udah apa ya, udah dewasa lah ibaratnya gitu. Kita udah terjun di bidang seperti ini kan, kita juga kan jati diri kita juga udah susah untuk ke lain hati ibaratnya ya. Jiwa kita beda sama jiwa-jiwa orang-orang yang berdasi. Dulu ya, namanya orang dulu mandang tato itu, apalagi orang-orang awam gitu ya, orang-orang awam mandang tato itu kayaknya udah tabu gitu ya, tabu. Sekarang kan tato tuh udah jadi modern, udah jadi gaya hidup orang. Nah makanya mulai dari sekarang ini tato sekarang udah bukan melambangkan kriminal atau yang berbau-bau kejahatan gitu. Iya, karena tato itu kan seni ya, bukan untuk bergaya-gaya ataupun mereka menjadi suatu jagoan atau gimana ya. Kalau benar-benar mereka penikmat tato, penikmat seni, mereka nggak akan bertingkah laku seperti layaknya jagoan gitu ya. Dibawa enjoy aja kalau punya tato tuh, kita nggak usah kita tunjukin kalau diri kita tuh gimana ya, jadi lebih wah gitu, jadi kayak diri gua tuh jagoan gitu. Maksudnya ya kita ibaratnya no profile. Pasien itu menderita penyakit apa, kalau misalnya pasien itu menderita penyakit keloid, nah kalau keloid biasanya itu kan daging yang timbul gitu ya, daging timbul itu biasanya juga ngaruh ke proses tato juga. Ntar pas jadinya tato itu seperti apa, ntar ada kerusakan dalam kulit juga kan. Makanya kalau tato itu kita mesti tahu klien atau pasien itu punya penyakit apa. Kita nggak bisa asal natoin orang sembarangan
sembarangan gitu. Wah, kalau masalah persen itu nomor satu ya di tato ya. Kalau misalnya kita menggunakan equipment yang kotor atau jorok, itu dapat menyebabkan apa? Infeksi di kulit. Ya bisa jadi apa? Infeksi kayak kanker atau apa kan kita kan nggak tahu kan, atau AIDS atau apa. Semuanya tentang tato itu, tentang equipment di tato itu kita harus steril. Kalau perlu sekali pakai buang, seperti itu. Biasanya kalau yang boleh tato itu berumur 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas baru itu boleh ditato. Nah, kalau misalnya orang yang baru, anak-anak yang baru umur 17 atau 17 ke atas, 17 ke bawah maksudnya, 17 ke bawah, biasanya mereka tuh malah menyalahgunakan tato itu seperti apa gitu. Mereka malah menjadi lebih dirinya tuh semakin lebih jadi jagoan ataupun jadi jahat atau preman gitu kan. Pasien itu ya yang tadi saya bilang, pasien itu biasanya dari 20 ya sampai yang nenek kayak kakek. Enggak, kalau tato itu sih nggak ngebatasin umur ya, nggak ngebatasin umur, kecuali di bawah 20 tahun itu kita nggak akan kita kasih. Itu harus persetujuan dari orang tua, seperti itu.